Pertama ngeliat, sekilas kita akan bilang kalau HP ini adalah Infinix Note 2. Tapi kalau diperhatiin lagi, baru kelihatan bedanya sob. Ini adalah Infinix Note 3 Pro. Varian paling tinggi dari penerus Note 2. Perbedaan versi biasa dengan versi Pro yang paling mencolok adalah besarnya RAM, di mana versi Pro lebih tinggi yaitu 3GB sedangkan versi biasa cuma 2GB. Tapi kayaknya yang dijual di Indonesia ini cuma yang versi Pro deh kayaknya ya. Desain HP ini emang nggak banyak berubah dari versi sebelumnya. Besar, tebal yaitu 8mm dan agak licin. Di versi baru ini bodinya udah pakai bahan metal sob, jadi kerasa lebih solid dan kokoh. Terus juga udah dilengkapi dengan fingerprint sensor di bagian belakang. Perubahan lain ada pada letak SIM tray dan lubang speaker yang tadinya ada di belakang, sekarang pindah ke bagian bawah, sejajar dengan port micro USB. Overall, buat desainnya bujuk dah, ini gede banget ya. Saking gedenya, mungkin mantan kalau ditimbuk pakai ini langsung hilang ingatan kali. Di bagian layar juga mengalami upgrade, di mana Infinix Note 3 Pro udah pakai layar sebesar 6 inch dengan resolusi Full HD. Secara spesifikasi udah bisa dipastikan kalau layar di HP ini punya tingkat ketajaman yang jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Layarnya tajam, warna yang keluar dari layar HP ini juga lumayan bagus. Walau saya ngerasa warnanya agak kelihatan pucat ya. Kekurangan di bagian layar yang paling kerasa adalah performanya di bawah sinar matahari yang kurang greget, dan bezel tebal yang terkamuflase dengan layar seolah bezel-less. Masih belum berubah dari versi sebelumnya. Layar HP ini pakai pelindung Dragon Trail, tapi sayangnya belum dilapisi coating khusus, jadi kerasa agak nggak enak waktu di swipe dan sidik jari gampang banget nempel. Saran saya sih langsung pakai tempered glass yang agak bagusan ya, biar lebih enak dan aman. Satu-satunya perubahan di sektor hardware yang paling kerasa hanyalah ukuran RAM yang besar dari yang sebelumnya hanya 2GB, sekarang naik jadi 3GB. Prosesor, GPU, dan lain-lain masih sama seperti versi sebelumnya. Infinix masih setia pakai prosesor MediaTek MT 6753 di beberapa jajaran ponselnya. Soal performa prosesor ini, udah sering banget kita bahas di beberapa review sebelumnya. Performanya sih lumayan ya, nggak jelek-jelek banget. Buat penggunaan normal yang sekedar Facebookan sih cukup lah ya. RAM yang 3GB cukup kerasa performanya, karena bisa jalanin lebih banyak aplikasi sekaligus tanpa lag. Sedangkan buat main game, HP ini bisa dibilang lumayan, nggak terlalu bagus, tapi ya nggak jelek juga. Untungnya layar HP ini gede banget sob. Bikin main game di HP ini bener-bener nyaman banget. Berasa kayak main di konsol portable. Ada perubahan yang paling kerasa di HP ini dibandingkan versi terdahulunya adalah HP ini sekarang sensornya lengkap. Bahkan sensor essential seperti gyroscope hadir sob. Ini gyroscope beneran ya, bukan bohongan. Fitur lain yang baru di seri Note ini adalah hadirnya gimmick wajib tahun lalu yaitu fingerprint. Kemampuan baca si fingerprint lumayan cepat. Kita bisa unlock layar tanpa harus menghidupkan layar terlebih dahulu. Selain buat unlock, fingerprint ini juga bisa kita pakai buat ambil foto. HP ini punya 2 slot micro SIM dan sebuah slot micro SD. Jadi kita tetap bisa pakai 2 SIM dan sebuah memori tambahan. Kedua slot SIM di HP ini juga udah mendukung konektivitas 4G hampir semua operator di Indonesia. Oh iya, HP ini kelihatannya sih biasa aja ya. Tapi tahu nggak kalau Infinix Note 3 ini punya sebuah teknologi yang bisa dibilang sangat jarang dipakai di HP. Bahkan teknologi ini hanya ada di beberapa HP flagship brand besar. Teknologi ini bernama ACT atau Aerospace Cooling Technologies. Keren banget ya. Dari namanya aja udah kelihatan wow banget kan? Jadi intinya, di dalam HP ini ada sebuah pipa tembaga yang berisi cairan khusus yang berguna untuk mendinginkan si HP. Teknologi ini juga dipakai sebagai pendingin satelit sob. Kegunaan utama teknologi ACT di HP ini adalah untuk mendinginkan HP terutama saat dipakai dalam waktu yang cukup lama dan saat HP ini di-charge. Ngomongin soal charging, HP ini juga pakai teknologi X-Charge 3.0, dual charging engine 4,5A dengan teknologi PE Plus 2.0 di mana membuat proses pengisian daya lebih cepat dan aman. Jadi untuk mengisi penuh baterai sebesar 4500 mAh nggak akan butuh waktu yang lama sob. Baterai badak plus fast charging, juara itu mah. Nah, untuk ketahanan baterainya sendiri, sebenarnya saya ngerasa nggak banyak berubah dari Note 2 ya. Karena perlu diingat, kapasitas baterainya memang naik, tapi resolusi layar di HP ini juga naik. Yang udah pasti bikin konsumsi baterai juga makin tinggi. Pengguna normal ala saya, HP ini bisa dapat screen on time nyaris selalu di atas 5 jam, yang menurut saya angka segitu masuk kategori irit alias awet. Dan satu lagi kelebihan dibandingkan Infinix Note 2 adalah HP ini di-charge-nya lebih cepat. Note 3 pakai sistem operasi Android Marshmallow dengan tampilan antarmuka XOS 3.0 Chameleon. Tampilannya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang spesial. Tapi selera sih ya, jadi bebas aja mau suka atau enggak. Performanya sih lumayan, swipe layar kerasa smooth dan nggak ada kendala apalagi lag. Tapi yang pasti, kerasa sedikit lebih berat dibandingkan seri Note 2, karena resolusi layar secara nggak langsung berpengaruh. Untuk fitur-fitur di XOS ini sebenarnya cukup banyak sob. Kayaknya lebih asik kalau dibikinin video khususnya sendiri untuk kupas tuntas tentang si XOS ini. Jadi, tunggu aja. Kalau ingat.
Lanjut bahas kamera. Infinix Note 3 Pro punya setup kamera 5 megapiksel di bagian depan dan 13 megapiksel di bagian belakang. Tampilan antar muka kamera terlihat lebih biasa aja, shutter speed-nya kerasa lumayan cepat. Ada pengaturan manual mode yang lumayan lengkap, yang jelas akan bikin pengalaman motret di HP ini jadi lebih baik. Sedangkan untuk hasil kamera belakangnya sendiri, lumayan lah ya. Di kondisi cukup cahaya, foto yang diambil pakai HP ini kelihatan bagus dan cerah. Walau kerasa agak kurang di detail, tapi dibilang jelek ya enggak juga sih. Dalam beberapa momen kita akan dapetin foto yang pas dan maksimal. Ya menurut saya itu bagus. Apalagi ada mode profesional di mana kita bisa atur settingan kamera sesuka kita. Yang udah pasti punya potensi bisa dapetin gambar yang lebih maksimal. Sayangnya hasil foto dalam kondisi low light kerasa kurang baik sob. Noise-nya kelihatan banyak banget. Sekali lagi kelihatan standar menurut saya. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri, nggak ada poin khusus yang dijual sama si Infinix untuk kamera depannya. Dan untuk ketiga kalinya saya bilang kameranya standar. Standar nggak berarti jelek ya, cukup lah. Karena kalau dilihat dari hasil kamera depan dan belakang, nyatanya memang bukan sektor inilah yang mereka unggulkan di HP ini. Jadi jangan berharap lebih. Oke, mari kita buat kesimpulan. Sejak beberapa tahun lalu, tren HP layar gede memang semakin booming. Lihat aja, banyak banget HP-HP baru dengan layar yang jumbo. Karena HP layar besar udah pasti enak dipakai buat multimedia seperti nonton video atau main game. Tapi semakin besar layar, semakin besar juga konsumsi dayanya. Dan disinilah Infinix Note 3 Pro seperti ngasih jawaban buat sobat. Karena nggak selamanya HP besar itu boros sob. Ini buktinya. Tapi terlepas dari itu, HP ini memang bukan untuk semua orang. Karena pemilihan hardware yang terlalu mediocre dan ukuran layar yang terlalu besar menurut saya, bikin beberapa orang berpikir 2 kali untuk membelinya. Jadi bagus enggaknya HP ini, pilihan saya kembalikan ke sobat. Dengan Nirwan di sini dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Adios.